Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat hidayah dan taufiknya, nikmat kesehatan badan, rezeki yang berkah dan lapang, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamakan kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas, insyaallah. Setelah surat An-Nas, Al-Falaq, dan sekarang Al-Ikhlas. Maka untuk itu mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah ini, Surat Al-Ikhlas ya maksudnya. Surat Al-Ikhlas ini suratnya sangat pendek dan masih di jajaran surat-surat yang ada di akhir Al-Quran. Surat yang ke-112 berarti ya? 12, 13, 14 ya. 112 kalau urutan surat dalam Al-Quran. Tapi kalau urutan waktu turun, kata para ulama ahli sejarah tentang turunnya Al-Quran, Al-Ikhlas ini turun di urutan yang ke-24 setelah dua surat yang kemarin, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Tapi surat Al-Ikhlas ini walaupun sangat pendek, dan saya sih yakin ya di sini kita semuanya hafal surat Al-Ikhlas ya insyaallah. Seperti hafalnya surat Al-Fatihah gitu. Al-Ikhlas itu sepertinya kita sulit mencari umat Islam yang tidak hafal surat Al-Ikhlas. Buat apa dicari ya? Ya maksudnya ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surat Al-Ikhlas ini surat yang mudah untuk dihafalkan karena memang pendek gitu ya, pendek. 4 ayat pendek-pendek. Tapi di dalam pendeknya surat Al-Ikhlas ternyata memiliki keutamaan yang sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa surat Al-Ikhlas ini. Justru memang Allah Subhanahu wa taala
biasa memberikan keistimewaan kepada hal-hal yang mudah kita dapatkan, gitu ya. Itu banyak yang Allah dengan sifat Rahman Rahimnya memberikan hal-hal yang istimewa justru pada hal-hal yang mudah kita dapatkan. Di antaranya tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas ini. Di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang merupakan cerita tentang bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Ikhlas. Lalu dari interaksi itu ada advice, ada sertifikasi, ada pujian dari Rasulullah SAW. Misalkan yang pertama ada cerita begini, ada satu pasukan yang disebut dengan sariyah. Sariyah itu bahasa kitanya itu ekspedisi. Jadi Rasulullah itu membentuk satu pasukan kecil. Yang pasukan kecil ini ditugaskan untuk melakukan satu aksi militer. Mungkin pengintaian, mungkin menyelesaikan satu permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban Madinah dan umat Islam, atau misi-misi lainnya. Nah, dalam satu ketika Rasulullah SAW membentuk pasukan kecil itu, lalu berangkatlah pasukan ini ke suatu tempat. Ternyata di tempat beraksinya mereka, sang pimpinan pasukan, sang komandan, gitu ya, sang komandan ketika mengimami sholat untuk pasukan yang lainnya, beliau setelah membaca surat Al-Fatihah, berikutnya selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi misalkan gini, baca surat Al-Fatihah, selesai baca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Kafirun. Setelah Al-Kafirun, beliau membaca Al-Ikhlas, gitu. Lalu di rakaat berikutnya, beliau membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surat An-Nasr, misalkan, gitu ya, misalkan. Lalu setelah An-Nasr, baca lagi surat Al-Ikhlas. Selalu Al-Ikhlas dibaca di setiap rakaat, baik beliau membaca surat lain ataupun tidak. Al-Ikhlas ini selalu dibaca. Dan ternyata ini di luar kebiasaan para sahabat, gitu ya, di luar kebiasaan para sahabat. Dan ini membuat para sahabat yang lain, yang makmum itu merasa heran, gitu ya, merasa heran. Karena heran, lalu mereka ini mendebat, gitu ya, mendebat sang imam. Kenapa kamu tidak cukup dengan membaca surat yang lain saja? Tidak harus membaca dua-dua begitu? Kemudian kata sang sahabat yang menjadi imam ini, saya pokoknya ingin selalu membaca surat Al-Ikhlas, gitu. Akhirnya cerita ini ketika mereka pulang ke Madinah, lalu bertemu dengan Rasulullah, dan mereka menyampaikan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Akhirnya ketika disampaikan seperti itu, Rasulullah memerintahkan kepada yang melapor, gitu ya, yang melapor. Mereka melapor itu karena menganggap ini satu masalah, gitu. Ini hal yang tidak biasa. Kata Rasulullah, kalau begitu tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan itu. Nah, lalu ketika ditanyakan, ternyata sahabat yang membaca tadi menjawab, beliau membaca karena di dalam surat Al-Ikhlas itu tersimpan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mencintainya. Lalu yang mungkin di luar dugaan para sahabat yang melapor, ternyata Rasulullah SAW menyampaikan, kalau begitu sampaikan kepada yang membaca bahwa Allah juga mencintai dia. Subhanallah. Mungkin ketika sahabat itu mendengar cerita dari Rasulullah, rasanya seperti mau terbang, gitu ya.
Karena nggak kebayang gitu, orang disebutkan bahwa Allah mencintainya gitu, dan yang menyebutkan itu Rasulullah gitu, Rasulullah. Nah ini salah satu kisah yang bercerita tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang membuat orang yang suka membacanya mendapat cinta Allah. Cinta Allah. Ada kisah lain yang mirip gitu ya, mirip. Kisah yang kedua bercerita tentang peristiwa yang terjadi di Masjid Quba. Pernah dengar ya Bapak Ibu Masjid Quba? Jadi kan ketika Rasulullah perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan jauh ya, jauh berhari-hari gitu ya, berhari-hari. Kemudian sampai di satu tempat yang sudah dekat ke Madinah yang bernama Quba. Ternyata sebelum masuk ke kota Madinah, Rasulullah mendirikan masjid, gitu, mendirikan masjid. Nah, masjid ini belakangan, gitu ya, belakangan ada cerita tentang surat Al-Ikhlas ini. Yang ceritanya itu mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang ketika mengimami sholat, gitu ya, selalu membaca surat Al-Ikhlas, mirip seperti cerita yang pertama tadi. Nah, lalu kisah berikutnya mirip juga gitu, dilaporkan lagi kepada Rasulullah gitu ya, dilaporkan, dan Rasulullah pun memberikan arahan yang sama, yaitu memerintahkan untuk menanyakan kenapa sahabat ini melakukan hal tersebut. Lalu sahabat ini ketika ditanya menjawab, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Itu jawaban singkatnya gitu. Lalu kata Rasulullah, inna hubbaka li surat Al-Ikhlas adkhalakal jannah, kata Rasulullah gitu. Sesungguhnya cintamu terhadap surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Jadi yang pertama mendapat cinta Allah, yang kedua masuk ke surga gitu ya, akan masuk surga. Tadi kan Al-Ikhlas pendek gitu ya, pendek. Dan ada cerita-cerita yang memang mirip-mirip tentang surat Al-Ikhlas yang menggambarkan betapa utamanya surat Al-Ikhlas. Dan juga satu lagi yang ketiga gitu ya, cerita yang sangat sering kita dengar tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu cerita yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, surat Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, yang ini paling sering kita dengar ya ceritanya, yaitu berasal dari sahabat yang juga sering membaca surat Al-Ikhlas, dan Rasulullah memberikan arahan agar malam hari itu kita sering membaca Al-Ikhlas. Ternyata kata Rasulullah, surat Al-Ikhlas ini memang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Walaupun para ulama menjelaskan bahwa maksud sebanding dari sepertiga Al-Quran ini karena memang Al-Ikhlas ini berisi tentang inti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara sebabnya gitu ya. Yang jelas memang surat Al-Ikhlas ini surat yang sangat pendek, mudah dihafal, dan mudah-mudahan kita menghafalnya, membacanya dengan bacaan yang terbaik gitu ya. Kemudian sekarang kita berusaha untuk memahami maknanya dan arahan-arahan yang ada di dalamnya. Nah, baik. Kemudian setelah kita membaca, membincangkan tentang keutamaannya, lalu berikutnya kita sedikit membahas tentang latar belakang turunnya surat Al-Ikhlas. Latar belakang turun ini yang biasa disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat gitu ya, yaitu surat Al-Ikhlas ini. Tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini juga ada beberapa riwayat, ada beberapa cerita. Cerita yang pertama mengatakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh orang-orang musyrik di Makkah. Kan ini surat Makkiyah, artinya surat yang turun di Makkah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, yang didakwahi, yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah adalah orang-orang musyrik Makkah. Sebenarnya di Makkah tidak hanya ada orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang memang mayoritas, dan mereka yang mengatakan bahwa mereka itu penerus agamanya Nabi Ibrahim. Jadi dulu kan Nabi Ibrahim dakwah di Makkah, yaitu ketika Nabi Ibrahim beberapa kali berkunjung ke Makkah untuk mengunjungi putra beliau Ismail, ya, Ismail. Sehingga agama yang disebarkan di Makkah adalah agama yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Kemudian turun-temurun dan orang-orang Makkah mengatakan bahwa mereka adalah penerus agamanya Nabi Ibrahim. Masalahnya, mereka mengatakan sebagai penerus agama Nabi Ibrahim, tapi mereka menyembah berhala, yaitu satu aktivitas yang dulu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka sudah dikategorikan orang-orang musyrik, gitu ya, orang-orang musyrik. Selain orang-orang musyrik yang merasa menjadi penerus agama Nabi Ibrahim, ada juga orang-orang yang disebut dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun Yahudi lebih banyak di Madinah, gitu ya. Nasrani ada banyak juga di Makkah, di Madinah juga ada. Nah, menurut prinsip ketauhidan dalam Islam, gitu ya, kita berbeda dengan prinsip orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, gitu. Mereka, orang-orang musyrik ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu itu seperti apa?" Begitu kata mereka. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari perunggu, atau dari perak, dari emas, atau dari apa? Kata mereka. Dan Tuhanmu ini keturunan mana, gitu. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Barangkali yang terpikirkan oleh mereka tentang konsep ketuhanan itu seperti yang mereka selama itu pahami, karena mereka memang membuat Tuhan-Tuhan kemudian mereka sembahkan, gitu ya. Nah, barangkali ketika Rasulullah mendakwahkan tentang konsep ketuhanan yang lebih baik, mereka masih memahami bahwa Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang seperti mereka bikin, gitu. Cuman bahan bakunya lebih baik, gitu ya. Barangkali mereka memahami seperti itu, sehingga mereka mengatakan, apakah Tuhanmu itu terbuat dari perunggu, dari perak, atau dari emas, gitu. Dari emas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas ini sebagai doktrin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik itu, gitu. Nah, ini satu versi, gitu ya. Ada versi lain yang mengatakan bahwa sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini juga bercerita tentang peristiwa hijrah tadi. Kan kita suka membaca, mendengar tentang kronologis hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Di antara cerita itu ada yang mengkisahkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumah beliau menuju Madinah, beliau itu keluar dari rumah itu, sebenarnya rumahnya dikepung kan sama orang-orang yang menghunus pedang, yaitu 10 orang pemuda Makkah
gitu ya, pemuda Makkah yang dipilih oleh oleh Majelis Permusyawaratan Makkah gitu. Nah, dipilih untuk mengepung dan membunuh Rasulullah. Ternyata Rasulullah berjalan tanpa sepengetahuan mereka, lalu beliau menuju ke rumahnya Abu Bakar, lalu berangkatlah bersama Abu Bakar, dan keberangkatan beliau ternyata tidak langsung menuju ke arah Madinah, tapi Rasulullah bersembunyi dulu di arah yang berbeda, yaitu di sebuah gua yang bernama Gua Thur, gitu ya, Gua Thur. Nah, ternyata walaupun Rasulullah sudah membuat siasat yang sangat-sangat hebat, gitu, sangat brilian, ternyata ada aja orang musyrik yang menemukan jejak Rasulullah. Dan orang musyrik ini bernama Suraqah bin Malik, gitu ya. Kenapa Suraqah bin Malik betapa sangat-sangat gigih mencari keberadaan Rasulullah? Karena tokoh-tokoh Makkah itu menjanjikan siapa yang bisa membawa Muhammad hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah yang sangat-sangat menggiurkan, 100 ekor unta gitu. Nah, itu kan luar biasa, luar biasa. Unta merah yang matanya hitam, kata gitu ya, biji matanya hitam. Jadi unta yang disebutkan sifatnya itu unta-unta terbaik gitu, unta terbaik. Kemudian Suraqah bin Malik, saya akan membawa kepala Muhammad kepada kalian, gitu kata Suraqah. Ternyata dalam perjalanan, gitu ya, ketika Rasulullah berjalan bersama Abu Bakar, itu benar-benar terkejar oleh Suraqah. Nah, lalu ketika Suraqah sudah persis berada di belakang Rasulullah, Suraqah mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Rasulullah, itu Rasulullah. Tapi ternyata ketika ayunan pedang itu siap, gitu, ternyata kudanya Suraqah ini amblas ke dalam pasir, kan di padang pasir ya, ke dalam pasir sampai selutut, gitu, sampai selutut, sehingga Suraqah jatuh terjerembab, gitu. Suraqah jatuh. Nah, ketika jatuh, kemudian Suraqah meminta maaf kepada Rasulullah. Maafkan kelancangan saya, wahai Muhammad, kata Suraqah, dan mohon doakan kepada Tuhanmu untuk keselamatan saya, kata Suraqah, gitu. Jadi kemudian Rasulullah berdoa. Kemudian setelah Rasulullah berdoa, Suraqah dan kudanya itu bisa mengangkat kakinya dari dari dalam pasir itu, pasir. Akhirnya kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya, gitu. Ternyata Suraqah ini masih penasaran, gitu, masih penasaran. Ia melakukan kembali apa yang ia lakukan, yaitu ingin menebas leher Rasulullah. Dan kejadian yang sama, bahkan lebih parah, terjadi kepada Suraqah. Karena disebutkan bahwa amblasnya kakinya itu sampai ke paha untuk yang kedua itu, dan dia sangat-sangat kesulitan untuk bangun, untuk bangkit, dan kemudian meminta maaf lagi kepada Rasulullah, gitu. Kalau kita sih sebenarnya ini kan gini ya, gambaran. Kadang orang melihat satu keajaiban, peristiwa yang sebenarnya di luar nalar, gitu ya, di luar nalar, harusnya itu sudah membuat dia sadar bahwa ini memang bukan orang biasa. Dia adalah utusan Allah, dia kekasih Allah yang dijaga oleh Allah. Harusnya sekali aja udah sadar, gitu ya, udah sadar. Tapi faktanya memang banyak orang-orang yang menyaksikan kejadian yang luar biasa tidak membuat mereka sadar. Hati mereka keras, gitu. Jadi kalau bicara tentang kerasnya hati, itu ada yang mungkin kita baca peristiwa dalam kisah para nabi, para rasul yang lebih besar dari itu, mereka ternyata tidak beriman, gitu. Misalkan kalau kita baca tentang kisah Nabi Saleh, gitu ya, Nabi Saleh, kan kaum Nabi Saleh itu
meminta bukti kenabian kepada Nabi Soleh. Apa bukti yang mereka minta? Mereka minta agar Nabi Soleh bisa bisa membuat merekayasa gitu ya, satu penciptaan, yaitu mendatangkan unta yang lahir dari batu. Coba bayangkan, mana ada batu melahirkan unta gitu. Ternyata mereka meminta itu unta lahir dari batu, dan ketika unta itu lahir sudah dalam keadaan bunting. Jadi kan namanya bayi baru lahir, masa bayi baru lahir udah bunting gitu. Tapi mereka ini kan cuman ingin membuat satu kesulitan yang mereka pikir tidak akan bisa dilakukan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada nabinya, kepada kekasihnya. Apa yang mereka minta benar-benar terbukti, gitu. Bahwa ada unta yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maksudnya nggak ada induknya, nggak ada bapaknya gitu, lahir dari batu dalam keadaan bunting seperti yang mereka minta. Tapi setelah Nabi Soleh membuktikan apa yang mereka minta, ternyata mereka nggak beriman. Nah, ini yang harus menjadi menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa untuk untuk membuat hati kita beriman, jangan sampai kita menunggu satu keajaiban gitu. Tapi kita berusaha justru untuk mendapatkan cahaya iman itu dengan usaha kita. Nah, baik, kembali gitu ya. Jadi Suraqah itu setelah 2 kali dia gagal membunuh Rasulullah SAW, dia akhirnya baru sadar. Kemudian Suraqah bertanya, sebenarnya siapa Tuhanmu yang bisa membuat saya seperti ini, gitu kata Suraqah. Seperti apa? Sampaikan, jelaskan sifat Tuhanmu itu, gitu kata Suraqah. Lalu dalam riwayat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara riwayat dari banyak riwayat tentang cerita turunnya surat Al-Ikhlas. Baik, keutamaannya sudah, begitu juga dengan cerita riwayat turunnya surat gitu ya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke pembahasan tentang makna dari kalimat-kalimat suci yang ada dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Jadi seperti surat-surat yang kemarin, surat ini juga diawali dengan kata qul, yang berarti perintah untuk mengatakan. Berarti seluruh gitu ya, seluruh ayat, seluruh kalimat, seluruh kata, bahkan huruf yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini semuanya murni merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang bertanya dan kepada siapapun tentang prinsip dan konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu prinsip ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Jadi kata para ulama gitu ya, kata ahad ini memiliki makna bahwa Allah ini adalah zat yang satu, zat yang
memiliki sifat-sifat Rasulullah SAW, tapi sama sekali kata ini berbeda dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Allah adalah Zat Al-Aziz, Zat Ar-Rauf, Zat Ar-Rahim, aziznya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan aziznya makhluk, gitu. Raufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan raufnya makhluk. Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan rahimnya makhluk. Karena seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan seluruh sifat makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun makhluk itu adalah kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga berbeda dengan prinsip ketuhanan dalam agama lain, gitu ya. Kalau dalam agama lain kan ada orang yang dalam Islam, orang itu kita yakini dan kita fahami sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Tapi dalam agama lain dia disebut sebagai anak Allah, gitu ya misalkan. Nah, ini yang kemudian dalam keimanan kita sebagai umat Islam, dalam keyakinan kita itu berbeda, gitu ya. Kita bukan seperti itu. Prinsip ketuhanan kita tidak seperti itu, gitu ya. Karena Tuhan kita adalah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa, satu, gitu ya. Satu zatnya, kemudian sifatnya itu di sini Ahad juga, Esa juga, tapi sifat Allah itu kan tidak terhingga, tidak terbatas, gitu ya. Sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sifat yang 20, selain Asmaul Husna, Allah juga memiliki sifat kesempurnaan. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seluruh sifat Allah tidak sama dengan seluruh sifat makhluk. Baik, qul huwallahu ahad, Allah adalah yang Maha Esa. Kemudian Allahus Samad, dan dialah Allah yang menjadi tujuan dari kebutuhan seluruh makhluk, ya, yang dituju, yang dituju dalam doanya ketika kita memiliki satu hajat, satu keperluan, gitu ya. Maka yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Samad, gitu ya. Jadi ada di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa As-Samad itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa, dan seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dalam hidup sedetik pun kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah. Seluruh hidup kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membutuhkan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, gitu ya, yang memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kemarin, gitu ya, kita butuh perlindungan dari setan, kita butuh perlindungan dari kejahatan-kejahatan dari sisi jahat makhluk, gitu, dari sisi jahat makhluk. Maka yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan dan perlindungan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengatur, zat yang maha menguasai, zat yang maha kuasa, yang mengetahui segala sesuatu gitu. Dan zat yang maha kaya, maha kuat, yang akan mengijabah segala permintaan dari orang-orang yang meminta kepadanya, yang berdoa kepadanya. Nah, ini makna dari kata as-somad gitu ya, as-somad. Jadi as-somad itu kan sebenarnya kalau makna kamusnya itu artinya sandaran gitu ya. Somad, sandaran, kayak tiang, kayak dinding gitu ya, tempat bersandar gitu ya, tempat bersandar. Maka muara dari seluruh sandaran hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan, yang sandarkan doa, sandarkan rasa butuh, sandarkan harapan, dan sandarkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdoa itu kan ada ini ya, kita misalkan ada satu keperluan yang harus kita lakukan, kan dua hal ya, doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar ini kan seperti dua sisi mata uang, yang ketika tidak ada salah satunya, maka uang ini tidak bernilai gitu ya. Nah, jadi doa dan ikhtiar ini dua hal yang memang dua-duanya harus kita lakukan ketika kita membutuhkan sesuatu. Misalkan doa yang paling sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu kan artinya baik, kebaikan. Kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada orang, ya kenapa ya saya setiap hari, setiap sholat membaca doa ini, tapi sepertinya Allah tidak memberikan hasanah kepada saya gitu ya, misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak mungkin juga ya, dalam hidup kita nggak ada hasanah, karena ibadah adalah hasanah, kenikmatan makan itu semuanya hasanah, kebaikan gitu ya, kebaikan. Nah, cuman jika ada gitu ya orang yang merasa Allah tidak mengijabah doanya, maka sebenarnya kan kalau kita meminta hasanah, kita juga harus berusaha untuk mengikhtiarkan hasanah bagi kita gitu. Doa dan ikhtiar, dua hal yang harus selalu bersama. Nah, baik, as-somad, Allah lah tujuan segala harapan kita, segala doa kita, segala ikhtiar kita, yang kemudian diakhiri dengan tawakal kita. Baik, kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Tidak beranak itu artinya gini, kan kalau kembali tadi ke cerita tentang asbabun nuzul, ada juga orang-orang musyrik yang pertanyaannya itu mengatakan, jadi nanti siapa yang akan menjadi pewaris Allah gitu, kata mereka begitu. Di sini kata lam yalid artinya bahwa Allah tidak beranak. Kenapa? Karena kalau Allah beranak berarti akan ada anak yang sifatnya sama dengan ayah gitu, yang mirip dengan ayah, yang akan mewarisi kesempurnaannya, kekuasaannya, kehebatannya, dan segala sifatnya. Dan hal itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lam yalid, tidak akan ada yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mati, sehingga tidak perlu ada pertanyaan siapa yang akan mewarisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Karena yang namanya yang dilahirkan itu berarti sebelum lahirkan gak ada dulu gitu ya. Dan ini bukan sifat Allah. Yang namanya ada tapi sebelumnya tidak ada, itu adalah sifat makhluk. Kita sekarang ada, tapi sebelum lahir kita nggak ada, itu makhluk. Kalau Allah tidak seperti itu.
gitu. Allah itu zat yang wujudnya kekal dan abadi dan tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yulad gitu. Jadi tidak ada ayah dan tidak ada anak bagi Allah. Atau kita pertegas lagi dengan ayat berikutnya yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang sederajat, ahad, satu orang pun nggak ada. Jadi kata kufuwan itu gini, kalau dalam misalkan nih kita mau menikahkan anak, mau menjodohkan anak, ada satu sunnah di antaranya dalam perjodohan itu, yaitu sunnah kesetaraan. Gitu ya. Maksudnya gini, kalau memilihkan jodoh itu sebaiknya, tapi bukan wajib ya, sebaiknya jika ada, cari yang sepadan, cari yang setara. Kenapa? Karena yang sepadan, yang setara ini membuat kedua belah pihak nanti nggak ada yang sombong dan nggak ada yang minder gitu. Dan mungkin kecocokan agar akan lebih besar peluangnya gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, lain-lain itu sunnah dalam pernikahan, kesepadanan dan kesetaraan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan kufu gitu. Kufu. Nah, ini kufuan gitu ya, kufu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada yang sepadan, nggak ada yang setara. Bagaimana mungkin ada yang sepadan, ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Dia adalah satu-satunya zat yang maha pencipta, zat yang maha mengatur, zat yang maha mengetahui, zat yang maha memelihara, zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, dan yang maha segalanya. Itu. Jadi nggak ada kufu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Cara bacanya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang sepadan, yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu orang pun. Tadi nih, termasuk misalkan kita, betapa kita sangat-sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Tapi semulia-mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dia adalah makhluk yang tidak akan menyamai atau mendekati kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, subhanallah, ini surat Al-Ikhlas yang sangat-sangat pendek dan mudah untuk kita baca, tetapi memiliki makna yang begitu agung dan istimewa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sering-sering kita baca, gitu ya, sering kita baca karena mudah dan istimewa. Jadi kayak kemarin nih, jadi kita baca di pagi dan sore hari 3 kali. Pagi hari ba'da subuh sampai kalau belum baca menjelang zuhur kita baca. Nah, itu 3 kali. Kemudian sore hari ba'da asar sampai sebelum isya kalau belum kita baca 3 kali. Kemudian kita baca juga setiap ba'da sholat 1 kali gitu ya, ba'da sholat. Jadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini dibaca setiap ba'da sholat 5 waktu gitu ya, 5 waktu, itu sunnah. Kemudian kemarin juga kita disunnahkan membaca sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur. Dan kalau seperti sahabat tadi gitu kan, itu kan setiap sholat baca gitu ya, setiap sholat baca. Dan ada juga memang sunnah begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca 2 surat dalam qabliyah subuh, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas.
Jadi kan qobliyah subuh itu memang tidak tidak dianjurkan untuk panjang-panjang gitu, pendek saja qobliyah subuh itu. Nah, suratnya yang dibaca dalam qobliyah subuh itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat 2 Al-Ikhlas. Ini diantara sunnahnya gitu ya, sunnahnya. Tuh udah ada lagi tambahan gitu ya momentumnya. Kemudian juga dibaca dalam witir gitu. Dalam witir ini juga sunnah. Baca dalam witir. Kan witir itu kita baca Al-A'la rakaat pertama kalau witirnya 3. Kemudian 2 rakaat kedua Al-Kafirun, nanti 1 rakaat terakhir Al-Ikhlas misalkan. Walaupun kita juga biasa gitu ya membaca 3 surat di rakaat terakhir salat witir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baik, jadi itu pembahasan kita malam hari ini tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bagian dari keistimewaan dan keutamaan surat yang sangat mulia ini. Sudah masuk Isya? Sudah ya? Berarti kita cukupkan? Enggak? Baik, kalau begitu karena mohon maaf ternyata waktu Isya sudah masuk, suratnya lebih pendek dari yang kemarin tapi malah waktunya lebih panjang gitu ya. Maaf ya, kalau ada hal yang ingin disampaikan nanti ya boleh di waktu lain gitu ya, atau di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Untuk malam ini kita cukupkan kajian kita dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.